Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang sejarah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, bagaimana sih kisah perjalanan Rasulullah dari beliau lahir hingga wafat yang banyak memberikan pelajaran bagi kehidupan kita? Yuk kita simak sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi atau 1450 tahun yang lalu. Kelahiran Nabi Muhammad disertai dengan peristiwa luar biasa. Pada saat itu, Abraha dan pasukannya bermaksud menyerang Ka'bah, namun usaha mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu dengan hujan batu dari neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad SAW untuk sementara waktu. Masa kecil Nabi Muhammad dihabiskan di perkampungan Bani Sa'ad, yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, setelah Nabi diasuh oleh Halimah, keadaan kampung berubah menjadi subur. Kambing-kambing banyak menghasilkan susu. Kemudian pada saat berusia 5 tahun, Nabi Muhammad sudah kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya pada saat Rasulullah SAW berusia 6 tahun, ibunya yang bernama Siti Aminah meninggal dunia setelah mereka berdua berziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan sakit sebelumnya dan dimakamkan di sebuah desa bernama Abwa. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun. Kemudian Nabi dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun tak berlangsung lama, 2 tahun kemudian saat beliau berusia 8 tahun, ia kehilangan sosok istimewa dalam hidupnya, yakni sang kakek Abdul Muthalib. Sepeninggal kakeknya, Rasulullah diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat bersama pamannya inilah seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia. Asuhan Abu Thalib inilah beliau menjalani masa remaja. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, Abu Muthalib mengajaknya pergi ke Syam untuk berbisnis. Ketika sampai di Busrah, mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dia mulai memperhatikan Muhammad, menghampiri dan berbicara padanya. Tak lama ia menengok ke Abu Thalib dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan anak kecil ini?" Kemudian Abu Thalib menjawab, "Ia anakku." "Ia bukan anakmu dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup," kata Buhairah. Abu Thalib mengakui bahwa dia adalah keponakannya.
Pendeta itu lalu meminta kepada Abu Thalib untuk membawanya pulang kembali, takut akan orang-orang Yahudi hendak menyakitinya. Lantas ia membawanya kembali ke Mekah. Setelahnya, Ahmad atau nama lain dari Nabi Muhammad SAW menjalani masa remajanya dengan mengembala kambing. Kendati upah yang didapat hanya beberapa kirot. 1 kirot sama dengan 0,2 gram berlian. Hadis riwayat Bukhari. Tidak lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu paman. Ketika Muhammad menginjak usia 20 tahun, di Mekah terjadi peristiwa Harbul Fijar, peperangan Fijar, perang yang meletup antara kabilah Quraisy bersama Bani Kinanah melawan Qais dan Ailan. Beliau pun ikut berperang dengan paman-pamannya dan menyiapkan anak panah untuk mereka. Pasca kemenangan kabilah Quraisy dalam peperangan tersebut, disepakati perjanjian yang diabadikan dengan istilah Halful Fudul. Pengalamannya dalam masalah diplomasi dan negosiasi. Menjelang usia dewasa yang matang, Muhammad semakin menekuni dunia bisnis. Nabi berdagang dengan mitra terbaiknya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah ketika berumur 25 tahun Muhammad menjalin kerjasama bisnis dengan Siti Khadijah, wanita kaya raya dan mulia. Kisah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah bermula ketika Rasulullah berusia 25 tahun. Keduanya dikenalkan oleh paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib. Saat itu Nabi Muhammad SAW dipercaya membawa barang dagangan Khadijah ke Syam. Perjalanan dagang itu ditemani oleh Maisyarah. Rasulullah SAW adalah pribadi yang cakap dalam berdagang. Dia berhasil meraup keuntungan yang tidak sedikit. Kepiawaian Nabi Muhammad dalam berdagang diceritakan oleh Maisyarah kepada Khadijah. Alhasil Khadijah kian merasa tertarik kepada beliau. Setelah tiba saatnya, Khadijah pun melamar Muhammad. Dalam hal ini, perempuan itu mengutus seorang sahabatnya, Nafisa binti Umayyah, yang juga masih kerabat dengan Muhammad SAW. Rasulullah kemudian menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Salah seorang paman beliau lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad bersama Rasulullah SAW untuk melamar Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai beberapa orang putra dan putri, yakni Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun semua anak laki-laki wafat saat masih belia. Pernikahan mereka berlangsung selama 25 tahun. Khadijah meninggal pada umur 65 tahun, lama setelah wafatnya paman Nabi, yaitu kemudian ketika Rasulullah menerima wahyu pertama ketika ia sedang menyendiri di Gua Hira, Malaikat Jibril mendatanginya dan memberikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini menandai awal kenabiannya. Wahyu ini turun bertepatan dengan 17 Ramadan 610 Masehi. Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam kepada keluarga terdekatnya termasuk Bani Hashim. Di awal dakwanya banyak yang menentangnya dan ia bahkan dihadapi dengan kekerasan. Namun, ia terus berjuang untuk menyebarkan Islam meskipun mendapat banyak. Nabi Muhammad mendapat mukjizat berupa perjalanan ke langit ketujuh dalam satu malam yang disebut dengan Isra Mi'raj. Peristiwa yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab Hijriah ini kerap dikisahkan sebagai hadiah Allah untuk Rasulnya yang dilanda kesedihan karena ditinggal oleh istri dan paman tercintanya. Kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kondisi kesehatannya menurun setelah melakukan haji wada hingga ia jatuh sakit selama 2 minggu. Wafatnya Nabi merupakan momen menyedihkan bagi seluruh umat Islam dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat terdekatnya. 9 hari sebelum beliau wafat, tepatnya pada saat melaksanakan haji wada, beliau menerima surat terakhir, yaitu
Al-Baqarah ayat 281. Anak-anak, kisah Nabi Muhammad SAW adalah inspirasi bagi umat Islam dan semua manusia. Ia adalah teladan dalam kebaikan, kebijaksanaan, dan keteguhan. Kehidupannya mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah yang baik dan berpegang teguh pada kebenaran. Baiklah anak-anak, itulah tadi kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.